doing awesome. Yes. Mari kita hari mau puji dan sembah Tuhan kita beri yang terbaik. Amin. Amen. Let's go. Let's go. Yuk kita tepuk tangan kita sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sing it out loud. Great is our God. Kita mau lebih sungguh katakan, Kau pemilik kehidupan kami Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kita percaya Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Amen. Kita mau nyanyikan ini dengan iman kita. Let's sing it out together. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Declare it. Great is our God. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yeay. Thank you God for your love in our lives. An overwhelming, never-ending kind of love. For you spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Or I took a breath, you breathed your life for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it
don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Your fault, still your love fought for me. You have been so, so good to me. I felt no word, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. God, oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. After me, no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Love of God, oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hi everyone, welcome to Fuse Online Service. Dan pada hari ini adalah hari yang sangat spesial di mana kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan it's a great journey to witness the amazing thing and what the cross has done for all of us. Dan sebelumnya saya mau bertanya, siapa yang diberkati oleh tim Praise and Worship? I'm personally blessed so much by the Praise and Worship. And saya juga mau undang kepada kalian yang mungkin baru pertama kali mungkin mendapatkan link dari teman kalian. And you guys don't have any community at all to grow together. We are here to support you. We are here to be with you. We just want to welcome you to our home. Our home tidak perfect, tidak sempurna. Tapi kita mau berjanji, kita mau grow together semakin hari serupa
dengan Kristus. Dan hari ini pun juga adalah hari yang spesial karena kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan saya percaya mungkin saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah. And let us prepare our heart. And let's do something different. Walaupun I know ini secara online. Tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus ada in your living room. Di mana saja kalian nonton, I believe God gonna speak to you personally untuk hari ini di Easter celebration. And today, I'm gonna title my sermon, The Image, gambaran. But before that, let us pray together. Thank you, Jesus. We love you so much. We're so honored Tuhan pada hari ini Tuhan untuk bisa mengenal Engkau, bisa mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kami percaya, we just want to say thank you so much for your favor, mercy, and grace Tuhan dalam kehidupan kami. Because we can be here, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, the truth will set us free. Firman-Mu akan memberikan kami pengharapan. Dan terutama Tuhan kami akan mengingat kembali Tuhan tentang the power of the cross. And that is a beautiful moment. And we just want to say we love you so much. Prepare our heart, our mind, our soul. Speak to us personally. Karena kami percaya kebaktian ini tanpa Engkau tidak ada apa-apanya. Tapi kami juga terlalu percaya waktu kami libatkan Engkau, it's going to be something amazing and it's going to be a life-changing moment. Blessing to everyone. In Jesus' mighty name we pray. Everyone says, Amen. Dan hari ini saya akan memulai dengan sebuah cerita tentang anak saya. I love to start my sermon with a story yang benar-benar dear to my heart gitu. And I remember one time, my beloved son JT, kalau kalian tahu, dia tuh suka banget dengan namanya superhero. Dan dia suka dengan superhero yang namanya Spider-Man, if you guys know. Dan singkat cerita, dia selalu nonton film Spider-Man. Dia suka, dia mengerti apa yang Spider-Man lakukan, gerak-gerik Spider-Man. Long story short, saya belikan anak saya itu baju kostum Spider-Man. He's just a normal kid, masih anak kecil yang kayak masih ya happy ya, seperti itu. And what happened? The moment saya berikan anak itu baju Spider-Man, and waktu dia udah mulai mengerti dan dia mulai memakai itu baju, tiba-tiba kelakuan anak ini berbeda sekali. Dia langsung berimajinasi as if he is Spider-Man. Dia mulai lompat dari satu sofa ke sofa lain. Dia mulai kayak using the spider web. Dia mulai kayak berantem sana sini kayak as if dia lagi menolong orang lain. Dan tiba-tiba waktu saya lihat akan his reaction towards his understanding, toward his role model. He's just a normal kid. Tapi suddenly through his understanding, dia bisa menjadi orang yang berbeda. Dan dia katakan, Dad, look at me. I can fly here. I'm so fast. I can help people. And that's what he did. And waktu saya dengar akan hal itu, tiba-tiba it struck me in my heart. Di mana that kid understand tentang siapa Spider-Man dan apa yang Spider-Man telah lakukan. Dan waktu dia mulai melihat gambaran itu, dia mulai memakai itu baju dan dia mulai menghidupinya. Sehingga mindset dia mulai berbeda. And itu benar-benar kena ke dalam hati saya secara pribadi. Makanya kenapa saya berikan judul ini gambaran, The Image. Karena kalau kalian perhatikan di dalam sebuah company, perusahaan, di mana kalian bekerja, mereka benar-benar menjaga namanya image, branding. Karena branding daripada sebuah company represent sebuah pesan yang waktu end user memakai atau meminum atau memakan whatever brand itu, harapannya daripada perusahaan mereka bisa understand the value and the culture. Dan saya mau berikan satu contoh, sesimpel Nike. Nike punya sebuah logo yang sangat menarik, swoosh, just do it. Tapi kalau kalian perhatikan, di reklame Nike, Nike nggak pernah menjual sepatunya loh. If you guys see it, they always sell the lifestyle. They always sell the spirit behind wearing the Nike shoes, wearing the Nike logo. Di mana kita bisa melihat seringkali beberapa atlet mereka bertanding
Di satu titik mereka jatuh. Mereka ngerasa kayak, aduh aku udah gak berdaya. I cannot do this anymore. Tiba-tiba mereka melihat sepatu mereka. And from that moment on, tiba-tiba kayak swoosh, just do it. Mereka bangkit. Dan akhirnya mereka menang dalam pertandingan tersebut. And if you guys see it, they don't sell the shoes. Mereka gak fokus and zoom in. Talinya bagus ya, sepatunya kulitnya keren banget. No, but they're selling a lifestyle. And the moment kita mengerti that lifestyle, that brand, that image, dan seketika kita pakai, seringkali itu terimpartasi, termanifestasi. Because we have the right image, we adopt to it, we live by it. Kita pakai, dan akhirnya action kita berubah. Kenapa saya bagikan hal ini semua? Karena ada satu hal yang sangat penting yang terjadi di hari kematian dan kebangkitan Kristus. That is so powerful. Beyond any event that ever happened in this world. Karena itu merubah sejarah dunia. Di mana kita lihat Yesus mati di hari yang ketiga, dia bangkit. Dan kalau kita seringkali kita hanya mengerti akan statement tersebut. Kita hanya mengerti akan ceritanya. And it's a beautiful story. It's a beautiful history probably. Tapi kita stop sampai mengerti teorinya saja. Gambarannya kita mungkin mengerti tapi kita tidak pernah menghidupinya. Seringkali akhirnya kehidupan rohani kita gak pernah berubah. Karena everything is just theory. Dan yang lebih parahnya lagi, tidak menjadi kehidupan kita itu benar-benar waktu kita mengalami masalah, we're in chaos. Karena kita tidak memiliki understanding dan kita tidak menghidupi apa yang kita lihat dan kita ngerti. Karena kalau kalian pikir kerohanian seseorang, if you guys think about it, itu gak pernah ditentukan dengan seberapa seringnya kalian ke gereja. Banyak orang udah 15 tahun, 20 tahun mereka ke gereja. Dan kita berharap mereka sangat rohana, mereka mungkin berbahasa roh, mereka mengalami mujizat, mereka didoakan mental. And all those things, mereka dibaptis Sungai Yordan, Sungai Ciliwung, sungai mana, you name it. Udah dibaptis semuanya. But seringkali itu tidak merubah apa yang terjadi di dalam kita. Makanya saya mau katakan, penting untuk memiliki gambaran yang benar dan mulai menghidupi hal itu semua. Because I believe itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan hari ini saya akan bagikan dari 1 Korintus 15 ayat 3-4. Dikatakan seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus, God, Jesus telah mati. Karena kenapa? Karena dosa-dosa kita, you and me. Dan thank God sesuai dengan kitab suci bahwa He himself, Jesus telah dikuburkan. Itu standar. Semua orang mati dikubur. But praise God bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. And that's the beautiful event yang pernah terjadi. Kenapa? Karena gak ada orang yang pernah bangkit dari kematian. Bahkan sudah 3 hari, it's pretty much doomed, done. Tapi praise God for our beloved Jesus. He rose again from the dead. Dan oleh karena itu kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi semua dimulai daripada kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib. And today I want to share to all of you guys. Ada 3 observasi yang saya bagikan secara cepat. Yang pertama, because Jesus died for us. Because Jesus rose again buat kita semua. Yang pertama, our sin is forgiven. Mungkin kelihatan klise kayak, ya Jay saya mengerti. But my question, do you really get it? That your sin is forgiven. Checking simple. Apakah kalian masih mengalami intimidasi hari-hari ini dalam kehidupan kalian semua? Karena I always believe if you understand dan kalian menghidupinya. Bahwa dosa kita sudah diampuni. Kehidupan kita akan berbeda. Dan kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 16-17 dikatakan apa? Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Begitu pula ada di Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh apa?
pelanggaran kita semua. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus apa? Surat hutang. I want to underline that. Menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan kata lain, dulu kita semua hidup dengan namanya hutang. We all have debts in our life. Dan kita tahu ujung daripada hutang yang kita punya, itu adalah neraka. Walaupun seberapa dermawannya kita, seberapa hebatnya kalian, seberapa banyaknya kalian mendonasi uang kepada yayasan ABC dan lain-lain. Tapi kalau kita gak pernah diselamatkan dari dosa kita dan mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dengan iman, ujungnya kita adalah neraka. Sesimpel itu. But praise God. Karena seluruh utang kita, seluruh kesalahan kita, seringkali gak masuk akal. That's why I keep saying it's a scandal of grace. It doesn't make sense. It's not fair. But that's the beauty and that's the amazing thing about our Jesus. Kalau seringkali masuk di dalam pemikiran kita, masuk akal kita, itu human. Human bisa lakukan. Tapi kalau something yang goes beyond this world, something goes beyond this life, and that person did it for us, itu wow banget. And saya percaya gak bakal ada orang yang bisa lakukan itu. Even you guys are married to husband and wife. Kalau disuruh mati buat sesama, belum tentu kita mau mati juga. Karena banyak pertimbangan, karena selfishnya kita, egocentris, self-centered, me, myself, and I. But Jesus died for all of us. Walaupun dia tahu di ujungnya belum tentu mungkin orang terima dia dengan percaya, belum tentu. Dia tahu outputnya seperti itu, but no matter what happen, dia tetap lakukan. Tujuannya dia mau membebaskan kita dari segala dosa. Dan kalau kalian mengerti gambaran ini, I believe kalian akan menghargainya. Bayangin dulu kalian divonis loh ke penjara. Forever. Suddenly. Kalian gak bakal ketemu keluarga kalian. Kalian udah gak punya kehidupan. You're pretty much doomed. Done. Tiba-tiba ada seseorang datang. Pak, Bu. Kalian boleh bebas dan keluar dari penjara. I believe those burden yang kalian udah ngerasa hopeless. Tiba-tiba. Kalian bisa merasa lega. And itu yang Tuhan lakukan. And because of that, I believe kalian akan menghargai. Dan kalian akan menjaga. Justru bukan sebaliknya. Dengan ini kalian mempunyai the free pass to do sin. Justru kalau kalian berpikir seperti itu, jangan-jangan kalian tidak pernah mengerti seberapa berharganya kuasa salib Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus bagi kehidupan kalian semua. That's why you guys take it for granted. Tapi Jesus died. And because that is so precious, kalian akan menghargai, kalian akan menjaga hal tersebut. Yang kedua, death is defeated once for all. 1 Korintus 15 ayat 20-22 dikatakan apa? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Praise God to that. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini menarik sekali. Dan kita harus mengerti dan menghidupi kemenangan yang diberikan Kristus. Di mana waktu Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan 3 hari, dia gak diem-diem begitu saja. Dia menaklukkan segala makhluk maut. Dan dia memegang kunci kemenangan dan he rose again from the dead. That's why kematian Yesus cukup sekali untuk selamanya. Dia gak perlu mati berulang-ulang kali untuk dosa kita. No, once for all. And we have to understand that. Kenapa? Karena itulah kunci kemenangan untuk orang-orang yang percaya di dalam nama Dia. Yang kita bisa pegang, kita hidupi. Dan kita bisa bangga akan hal itu semua. Why? Karena kita, you and me, hidup daripada kemenangan yang Tuhan sudah berikan.
Can you guys say amen to that? Makanya kita gak perlu khawatir dengan apapun yang kita lakukan. Mungkin kita bisa sekali khawatir dengan masa depan. What's gonna happen? Apakah akan ada gelombang 4, pandemic, recession, inflation. We don't know what's gonna happen. Tapi satu hal yang pasti, Jesus has already won the whole battle. Di kayu salib dia bangkit di hari yang ketiga. Oleh dasar itu kita berjalan atas dasar janji-janji Tuhan. Makanya saya suka sekali ada ilustrasi di mana orang-orang di perjanjian lama, mereka selalu menantikan salib yang ada di depan sana. Tapi kita bersyukur, kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita yang sudah hidup di zaman sekarang, kita hidup karena 2000 tahun yang lalu ada amazing man of God, amazing 100% manusia, 100% Allah, died buat kita semua. And because of that kita bisa claim all the victory that he has done once for all. Makanya I have a quote saying like this, the way we live has to start from the work of the cross. The way we live have to start from the work of the cross. Dan kalau kalian mengerti akan hal ini gak main-main. Karena apapun yang kalian lakukan dimulai daripada salib, kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya ada lagu katakan apa? Christ is enough. Yesus cukup. I know di depan sana it's not gonna be easy. Dan kita tahu di hari-hari ini, semakin hari keadaan tidak semakin mudah. Banyak masalah, gempa bumi, global warming, there's so many things. Tapi saya mau ajak kalian semua, pada hari ini, mungkin kalian dengan tidak sengaja tune in karena it's Easter, Passover. Kalian ngerasa oke, kayak gue mesti ke gereja, gue mesti dengar online service, kayak gue mesti, there's something going on. But I want to speak to all of you guys. Yang pertama, dosa kalian sudah diampuni. Yang kedua, death is defeated once for all. And because of that, the way we live have to start from the work of the cross. Karena disitulah letak pengharapan kalian. Kalian gak perlu khawatir akan apapun. Dan kita bisa berjalan from glory to glory. Dan yang terakhir, a great powerful message regarding about kematian dan kebangkitan Kristus adalah di mana Jesus loves you and me. Jesus loves us. Dan ada sebuah ilustrasi yang menarik di perjanjian lama. Dan nanti saya akan mengakhiri dengan sebuah kesaksian dari kehidupan saya secara pribadi. Cerita tentang Hosea. I bet you guys know. Dan kita selalu belajar perjanjian lama itu seperti blueprint tentang siapa Yesus. Makanya waktu kita belajar dan kita membaca perjanjian lama, kita harus melihat ilustrasi Yesus itu ada di mana. Karena semua itu blueprintnya. Tapi perjanjian baru itu adalah realisasi tentang Yesus. Sama seperti waktu kalian mau bangun rumah, kalian butuh blueprint. Kalian akan melihat blueprintnya, petanya, detailnya seperti apa, kalian akan melihat seperti itu. Nah makanya perjanjian lama itu begitu detail karena seluruh ada di sana. Dan kalau kalian tarik benang merahnya perjanjian lama ke perjanjian baru, itu ternyata ayat menginterpretasi ayat. And ada satu story daripada Hosea, it's so fantastic, it's amazing. Dan ini terjadi sekitar 750 tahun sebelum Yesus lahir. Ada sebuah nabi dari Israel, as you guys know namanya Hosea. Dan kalau kalian tahu di dalam kultur budaya pada zaman itu, nabi itu adalah seorang yang dapat mendengar suara Tuhan, benar-benar diakui, benar-benar dihormati dan dihargai. Karena dia adalah orang yang dipilih peka untuk membagikan pesan Tuhan kepada seluruh jemaat di zaman itu. Tapi ada satu hal yang menarik di mana Tuhan berbicara kepada Hosea. Yang ada di Hosea 1 ayat 2-3. Dan sekali lagi ini adalah gambaran daripada how much Jesus loves you and me. Di sini katakan apa? Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, prostitute. Dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia mengawini siapa? Gomer, binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Dengan kata lain kita bisa tahu, di satu hari Tuhan datang kepada Hosea, seorang nabi loh. Bayangkan, kalian mesti bayangin, seorang pendeta tiba-tiba ada Tuhan berbicara kepada gembala misalnya, kepada gembala sidang atau pastor, that's the scenario. Kamu harus pergi dan mengawini seorang pelacur. Can you imagine?
Seorang yang dihormati, gembala, lead pastor, tapi Tuhan berbicara, you gotta marry a prostitute. Kontroversial abis. And it just doesn't make any sense at all. Mosok menikahi seorang prostitute. Come on. Dan ternyata cerita daripada Alkitab, there's always a purpose in every story of the Bible. Di mana pada saat itu kalau kalian tahu konteksnya, di mana arti kata love di zaman itu, arti kata love itu tidak berfungsi sama sekali. Love itu seperti komoditi di mana kalian bisa beli untuk kepuasan diri kalian sendiri. And Tuhan lagi mempraktikkan sebuah showcase melalui nabinya Hosea to give an understanding to the people there what love is all about. Dan dia mendemonstrasikan melalui Hosea sendiri. And we all know the story. Hosea menikah dengan Gomer, pernikahan mereka baik, mereka punya 3 anak. Singkat cerita, Gomer pergi. Bayangin, seorang gembala, seorang pastor, seorang tokoh agama yang dihormati, menikah dengan prostitut, itu udah tetot banget. Punya 3 anak, dan bukan cuma sekedar itu, istrinya justru yang meninggalkan suaminya. Dan I believe kalau kalian mikir gitu, kalian akan bilang, wah ini istrinya brengsek, istrinya gak bener, ini semua salah istrinya, kok istrinya gak setia? Dan singkat cerita apa yang terjadi? Di Hosea 3:1 dikatakan apa? Go find Gomer and go find your wife and love her. When I read this, it just doesn't make any sense. Karena itu salah Gomer, itu kelakuan Gomer yang gak benar. Tapi kenapa Hosea yang harus maju, bukan Gomer yang bertobat untuk kembali? It just doesn't make sense, it's not fair. Mungkin kalau zaman sekarang gereja palsu itu udah heboh banget langsung kali di IG-nya. Atau di kawan-kawan satir lain, wah nih pendeta udah mulai tulalit kayaknya nih bahaya banget. Dia malah ke tempat-tempat gak bener, nyari istrinya, prostitut dan lain-lain. Bahkan lebih parahnya dia mencari lagi, disuruh keluar sana mencari istrinya. Dia pasti cari istrinya, enggak di supermarket, enggak di mall. Istrinya kembali ke kehidupan lama dia menjadi seorang apa? Prostitut. Dan Hosea berjalan, can you imagine? Seorang gembala guys, seorang lead pastor, tokoh agama. Mukanya mau ditaruh mana? Tapi something beautiful. Hosea adalah orang yang taat dengan Tuhan. Di Hosea 3:2 singkat cerita, kalian tahu dia menghampiri. Dan di tempat prostitut biasa ada satu orang yang namanya kayak gigolo. Di mana dia adalah the pimp. Yang benar-benar menjual perempuan tersebut. Singkat cerita, Hosea datang. Dia lihat Gomer. Dan dia menghampiri itu orang. Dia bilang, itu Gomer. Itu istri saya. Dan tiba-tiba mungkin germonya, bukan gigolo, Germonya tiba-tiba bilang sama Hosea, sorry pak, mau itu istri lu mau dia, bayar. Nggak ada yang gratis di sini. Saya percaya Hosea akan bilang, that's my wife. Saya udah menikah dengan dia. Ngapain saya bayar? She's my wife. Legally married. Tapi tetap germonya bilang apa? Ada harga yang harus dibayar. And we all know the story. Hosea 3:2. Lalu Hosea membeli dia bagiku dengan bayaran apa? 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Can you imagine? Istrinya sendiri. Dia sudah menikah, dia sudah bergabung dengan istrinya. Tapi pada saat itu, dia harus bayar untuk memiliki istrinya. Berapa? 15 shikal perak dan 5 homer jelai. And can you imagine? Kalau saya ada di posisi Gomer, I want to take you guys dive in to the character. Kalau kalian masuk ke posisi Gomer, kalian akan merasa najis. I'm unworthy. Gak mungkin saya bisa balik lagi. Muka saya mau ditaruh mana? Saya pelacur, saya najis. Dan saya berharap saya gak ketemu Hosea lagi. Tapi Hosea tiba-tiba datang menghampiri. Saya percaya perasaan Gomer itu trembling. Trembled probably at that time. Oh my gosh, my husband is here. Oh, scary. But Hosea came. Dengan dia menjalankan maksud dan tujuan daripada Tuhan sendiri. To take back what's lost. Dengan harga apa? 15 shikal. Dan kalau kalian tahu,
cerita daripada Hosea Gomer ini menggambarkan tentang Yesus datang ke bumi yang fana ini. Di mana it was a beautiful relationship at first. Between Adam and God. But everything was broken. Until Jesus came, mati, menebus, dan bangkit bagi kita semua. Di dalam bahasa Ibrani-nya arti Hosea adalah salvation, keselamatan. Dan Gomer adalah completion. Dan I believe ini bukan sekedar insiden yang sengaja. Tapi ini adalah sebuah gambaran yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Di mana Hosea itu adalah gambaran tentang Yesus. Dan Gomer is you and me. We may be broken. Tapi salib menandakan bahwa Jesus loves us so much. That he died on the cross for you and me. And because of that, kita bisa mengalami Hosea di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami kasih Kristus. And waktu kalian mengalami gambaran ini gak main-main. Because I have a short testimony. Keluarga saya is not a perfect family. My dad itu adalah orang yang sangat keras. Mungkin saya gak pernah mempunyai hubungan yang benar-benar close with my dad. Walaupun kelihatannya close. My mom ya oke, lumayan dekat lah. Singkat cerita, satu insiden happen. Waktu saya lagi merenungkan, udah many years back regarding about Hosea and Gomer. And the story and what the cross has done for my life. Satu ketika waktu saya lagi ada di airport, saya melihat ada seorang nenek-nenek di depan saya pakai kursi roda. Enggak tahu kenapa, tiba-tiba saya diingatkan kembali tentang seberapa besar kasih Kristus dalam kehidupan saya, menerima saya apa adanya. Dan waktu saya mengerti gambaran itu dan saya mengalami, tiba-tiba saya lagi mendengar lagu worship song. I cried like a baby. Kenapa? Karena saya diingatkan, kayak seolah kayak Roh Kudus bilang kayak, lihat nenek yang ada di depan sana. I know you have a broken relationship with your parents. It's not perfect walaupun kelihatannya oke-oke aja, anak gembala. But we're all broken. Enggak segitu fantastic. Dan saya diingatkan kembali, kamu telah mengalami kasih daripada saya. Just like Hosea and Gomer and the story of the cross itself. Kamu udah mengerti tentang gambaran itu dan kamu udah mengalami. Dan waktu saya ingat itu saya nangis. Mewek lagi dengar lagu, malunya minta ampun lagi di airport. I remember waktu itu lagi mau naik kapal Air Asia. I remember. I cried like baby di Terminal 3. Bukan Terminal 3 sekarang, Terminal 3 yang zaman dulu. Karena Air Asia ada di situ pada zaman dulu. Dan dikatakan, you already feel my love. You already encountered my love. Can you love your parents? Dan orang tua kamu masih sehat. Belum di kursi roda. Jangan sampai by the time it's too late. Baru kamu bilang, I wish I have done this. I wish I could do that. And by then, it's too late. And it was so hard for me. Tapi that moment was so strong. Makanya pengalaman dengan Kristus tidak bisa dirumuskan. Alami, it was so strong. Akhirnya saya beranikan diri untuk text my dad and my mom. Dan saya katakan kepada mereka, Mom, Dad, I'm sorry for not being a great son. I failed a lot. I disappointed you many times. But today I felt and encounter God's love in my life. Hari ini Jeje cuma mau ngomong, I love you and I'm sorry. Dan waktu saya kembali, saya ketemu dengan mereka, nggak tahu bagaimana saya punya the urge to actually hug them, kiss them, kiss my dad, cheeknya dia. And that was my first time doing that ever in my life. And I cried like a baby. Dan my dad pada saat itu sekuat-kuatnya, setaf-tafnya seorang Dr. Yanto. He cried. His voice was trembled juga. And that was the greatest moment. That was the greatest encounter in my life. Karena saya bukan cuma sekedar memiliki gambaran yang benar dan mengerti apa arti salib. Tapi saya mengalaminya. In my prayer today, alami Kristus. Miliki gambaran yang benar. Di mana dosa kita telah diampuni. Ketahuilah itu. And bukan cuma sekedar itu saja. Death, kematian, apapun itu is defeated once for all. And because of that, kalian memiliki kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, this one is so powerful. Jesus loves
you and me. Walaupun kita kayak Gomer, Jesus loves you and me. And today, I want to end by encouraging kalian semua to have the right mindset, the right image. In my prayer, alami. Because that's the most beautiful thing. More than ritual, more than kalian punya agamawi, more than everything. Encounter Him. It's so powerful. When you encounter God's love, trust me, everything change. Everything change. Can you guys say amen to that? I'm just so blessed. And right now, di saat ini pun juga kita akan mengambil waktu sejenak untuk kita akan mengingat kembali tentang kebaikan, kematian, dan kebaikan Kristus dengan perjamuan kudus. I believe kalian sudah mempersiapkan semuanya. Dan saya mau ajak kalian bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kalian. Ini bukan sekedar ritual yang kita lakukan mungkin setiap event atau whatever things. Ini adalah sebuah pengingat, remembrance of what God has done. And by faith waktu kita lakukan secara prophetic, your life will be changed. Let us all pray together first. God, prepare our heart untuk perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk karya salibmu Tuhan. It's a wonderful work of the cross. Dimana you died and you rose again for all of us Tuhan. Pada saat ini persiapan hati kami Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau. Biar melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan that you've been so good for us. Thank you God. Dikatakan sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kalian mau katakan amin, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu pula, demikianlah juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Let's just give a big mighty clap to Jesus. Thank you God. Thank you for everything. Dan satu lagi. Kalau mungkin kalian baru. Dan this is your first time actually by accident. Nggak sengaja terima link dari teman kalian mendengarkan khotbah ini. Dan tiba-tiba kalian ngerasa, I want to get to know that person. Mungkin kalian gak pernah mendengar nama Yesus. But apa yang tadi saya dengar, tiba-tiba saya digerakkan. And I want to say, that's Jesus yang gerakan. Itu Roh Kudus. Kenapa? Karena dia ingat nama kamu. Dan dia sayang sama kamu. And if that's you want to respond to the calling of God today. Di mana kalian berada, don't look back. Karena yang lalu sudah berlalu, tapi yang baru akan datang. Waktu kalian meresponi dengan kalian berkata-kata dengan iman. If that's you, just raise your hand di mana kalian berada. Dan ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Dear Jesus, today I give you my life. I choose you as my Lord and Savior. Help me. Forgive me. I need you. Today I surrender all. I want to follow you. In Jesus' name. Amen. Can you just give a big mighty praise? I want to welcome you guys to the family. Dan kalau kalian belum punya Alkitab, just let us know. We will send to you Bible. Dan kalau kalian mungkin belum punya community to grow together in Christ as one family, DM kita bersama-sama. And last but not least, let us close this service. It has been a great one. I hope this message has been a blessing for all of you guys because it blessed me personally. And biar pesan ini bisa set you guys free by having the right image of Christ. Let us all close and bow our head. Thank you, Jesus, for everything. Thank you for the wonderful work of the cross, Tuhan. Thank you for everything that you have done on Calvary. Because Calvary covers it all. And we just want to say thank you for that. Covers it all. My sin
and shame. My guilt, my past covers it all. And that's the beauty of it, Lord Jesus. And kami mau bersyukur akan hal itu. Terima kasih untuk gambaran Tuhan yang telah diberikan. Sekali lagi hamba-Mu terbatas. I'm just a normal human being. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan menginterpretasikan firman ini lebih lagi secara personal kepada every one of us. Blessing upon them. Keluar masuk mereka. Diberkatilah. Kesehatan mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka. Biar kehidupan mereka dipakai untuk menjadi agen Kristus. Untuk memenangkan jiwa demi nama-Mu. Thank you God for everything. Thank you for wonderful service. Thank you for everything that you have done. We love you so much. In Jesus' mighty name. Everyone says, Amen, amen, amen. Have a blessed Sunday. God bless you.